Sal. Benar sekali, tapi indikatornya di mana tim Liquid menang dari seluruh indeksnya menjadi pembuktian. Mampukah Rookie of the Week Favian membuktikan keganasannya di depan sang Raja Langit KRI. Sowepel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, Cotton Lean of Down. Oke. Dan wah ini permainan agresif udah langsung kelihatan, bahkan Aran dia ninggalin lane-nya, dia bakal coba untuk bantu poke di arah tengah nih Om. Ya, bahkan RNG masih tetap dengan Purify juga sih. Ini untuk bisa menghindari mungkin bantingan onward yang bisa diberikan dari Edit. Oke, dan laning phase. Agak pasif memang kalau ngeliat Lunox dan Harit kalau ketemu dengan lane mereka masing-masing. Tapi untuk di awal seperti Fnatic Onyx mereka lebih punya potensi untuk bisa melakukan pick off di early. Karena mereka punya Edit Kaja juga. Dan bahkan dengan burst damage, Shadow Strike dari Suns. Lihat, saking agresif yang mereka miliki. Mereka bahkan dengan ada 4 rotasi di depan sana. Raze membuka vision untuk seorang Kairi. Dan bahkan para pasukan dari tim Fnatic Onyx, mereka langsung dengan clear dengan sangat cepat. Tapi ternyata Aran kali ini memberikan informasi kalau Kairi udah setengah darah. Informasi yang dapatkan cukup mahal. Meanwhile dari bottom lane, Red bisa dikeluarkan. Menuju ke arah cewek, karena orang rilis first blood. Di tangan dari seorang Favian tanpa adanya pertukaran sama sekali. Dan rotasi mirroring yang dilakukan Favian berhasil menimbulkan 1 poin first blood. Itu mahal sih, yang tumbang soalnya cewek. Dan bahkan yang dapetin 1 poin kill tersebut adalah Favian. Karena dengan, ini 7 kali pick, 5 win, 2 lose loh untuk solannya Favian Om. Betul sekali, dengan adanya damage di depan sana, Widhi akan coba dimakan seorang Kairi. Lakukan bounce yang on point, membuat skill harus mundur ke belakang dengan flicker yang dimiliki. Bahkan para pasukan dari tim Fnatic Onyx, mereka gagal untuk memberikan sedikit plating dari mid lane. Tapi bagian topnya juga bisa dicicil ternyata untuk Rashnya. Duel 1v1. Dan ya kita tahu bagaimana untuk rotate sendiri ya. Jalur rotasi ketika berhadapan dengan Lunox. Lunox sebelum level 4. Dia sangat rentan, sangat mudah untuk bisa di-pick off. Bahkan di arah top lane, Aran out of nowhere di-pick off oleh seorang Reigns. Dengan adanya kondisi Suns melakukan coba cover menuju ke arah top lane. Informasinya ini akan menjadi turtle untuk dari Fnatic Onyx kalau mereka sigap. Kayaknya nggak dilepas gak sih ngeliat dari keadaannya lagi kurang cukup baik. Apalagi ngeliat Widhi masih belum punya power ultimate-nya juga, level under. Jadi dibiarin aja nih. Ya, cuma ngintip ya tadi buat Widhi-nya. Dan turtle yang pertama kan jatuh ke tangan dari Fnatic Onyx. Dan ini adalah Fnatic Onyx yang memang cukup agresif. Dimana di early-nya tadi, Sancha sudah mulai memperlihatkan bagaimana kalau dia bisa pegang mage yang memang bisa ngepok dan punya dash. Ini akan cukup mengerikan. Oke. Fnatic Onyx kali ini seperti biasa masih ada di tangan dari Sargoni. Meanwhile Widhi dengan tidak adanya Guard Space mereka harus lepaskan dan sisa Mirko dan Ranger Mas, Aul dan juga sosok dari Eterna yang menuju ke arah Team Liquid. Memasang menuju ke arah Widhi, revitalizes hard point, mencover ke arah fake line. Mereka mencoba untuk menutup jalannya dari seorang Widhi, tapi nampaknya like Paul terlalu sakit. Dan akhirnya menjadi sebuah point kill, membuat Fnatic Onyx kali ini mendapatkan keuntungan kembali. Yap, keuntungan didapatkan juga tapi terlihat Aran. Ini memang gak join fight, dia coba untuk cicil sedikit platingan di arah top lane. Walaupun itu harusnya nggak nutup kerugian yang dialami sama tim Liquid ID Om. Maksa menuju ke seorang Keyboy, pertukaran yang coba mereka andalkan. Tapi ternyata Keyboy masih terlalu sulit untuk di-pick off. Ya, mungkin satu lampu kuning buat tim Liquid ID ya. Ini bagaimana Widhi sudah bisa di-pick off 2 kali di early game. Berarti secara defensive item ini masih belum cukup untuk bisa menahan. Dan ini bisa jadi pertanda untuk Fnatic Onyx mereka bisa main lebih agresif juga buat early game. Yap, jangan sampai termakan terus-terusan karena itu bakal jadi tabungan untuk Fnatic Onyx. Mereka juga harus memanfaatkan hal ini. Mereka nggak mengendorkan dari segi agresivitasnya juga. Terlihat dari Kairi ini udah cukup snowball Om. Iya, dan Roger Snowball jungler ya, seperti biasa juga. Tapi di bagian bawah ini cukup licin sebenarnya buat si RNGK ya. Kalau memang ada Keyboy dapat Jasmine, Red Flicker langsung mengamankan RNGK. Dengan adanya 1 point kill, gagal didapatkan. RNGK still survive in the bottom lead. Masih selamat dari kick yang dilakukan Fnatic Onyx. Malah mereka akan mendapatkan kerugian. Karena source skill yang terlalu banyak mereka keluarkan dari bottom lane. Dan turtle yang kedua bisa di tangan dari Favian. Oh, belum ada follow up yang bisa langsung instan menumbangkan ke Aaron Shiki, apalagi zaman Force langsung digelar dan kabur dan selamat bahkan. ya ada extra shield tadi ya. Tadi order Billions gak sih?
Kayaknya aku nggak lihat Darkening sih, harusnya kalau Darkening tumbang. Nampaknya di sisi sebaliknya Keyboy. Dengan tidak ada flicker yang dimilikinya, berhasil dimakan. Dan Favian bersama dengan kawan-kawan standby position race. Membuka badan. Bahkan Widi di sana mencoba untuk memberikan cross pathway, zoning out dengan seorang Kyrie dan Aran fokus menuju ke seorang Kyrie menutup jalan di pertandingan ini dan membuat seorang Res tumbang bersama dengan Kyrie menjadi korban kedua. Satu point kill dan membuat tim Fnatic kehilangan power of retribution. Yes, dan cewek hadir dari arah belakang. Aran bakal coba untuk dikejar dengan adanya Keyboy dan mencoba untuk reset aja terhadap turtle-nya, tapi masih coba untuk lagi-lagi memberikan dealing damage, tapi belum cukup. Damage yang disumbangkan dan bahkan membiarkan lane bawahnya ini kosong dan membuat Iron Shiki dapetin outer turret, Om. Iron Shiki, the spicy Iron Shiki berhasil memenangkan leading di atas Calvin Winata. Wow, lebih agresif ya tadi. Dan tim Liquid tadi mereka respon yang sangat menarik adalah mereka rela untuk melepaskan turtle-nya dulu. Dan mereka menang tadi untuk duelnya dan turtle-nya masih ada sekarang, masih bisa dikontes memang. Tapi Fnatic Onyx keunggulan gold mereka sudah mulai bisa disalip oleh tim Liquid ID. Oke, sementara Favian bergerak ke arah atas untuk bisa coba untuk targeting ke arah Res, tapi memang masih belum cukup damage untuk bisa menumbangkan ke arah Resnya dan Turtle. Lagi-lagi ini akan menjadi zona merah untuk peperangan. Karena lumayan berbahaya, dari tadi di reset karena fokusnya ke arah teamfight, Om. Ya, dan juga target buat Aran dari tadi ya, final slash-nya. Masuk ke arah depan, Quiddy, cross pathway, Res mencoba melakukan zoning out terhadap seorang Aran, tapi retribution from Kyrie berhasil mendapatkan Iron kali dengan dilakukan bounce tidak bisa dihentikan. Darkening bahkan dikeluarkan oleh seorang Calvin Winata untuk memastikan seorang Aran harus tumbang di depan sana. Dan sekarang kembali keuntungan direnggut oleh Fnatic Onyx dengan setup yang begitu baik dan Res membuka vision menuju ke arah seorang Yehaskiel. Sans following up yang dilakukan menuju ke seorang Widi untuk melakukan zoning out supaya Kyrie mendapatkan satu buah turret dari top lane. Ya, 1v1 situation juga tadi terjadi di arah middle untuk bisa mempertemukan antara Favian dan juga cewek tadi. Brilliant top order, tapi Oke, Favian ter-shutdown. Dengan adanya Calvin Winata dengan Keyboy, rotasi yang mereka lakukan memang melepaskan bottom lane, tapi ternyata pertukaran menuju ke arah shutdown seorang jungle dengan 4 point kill cukup untuk membuat cewek bounce back. mahal ya ini karena shutdown juga Om yang didapetin. Oh, sorry, out? Purple buff, Om? Oke, purple buff memang ada. Kayaknya enggak deh kalau mau purple buffnya terlalu jauh buat Kyrie-nya. Mereka kalau mau all in, mereka wajib untuk menunggu defense judgment agar lebih safe dan lebih pasti untuk bisa dapetin objektif juga. Bottom lane-nya, jadi kebuka banget buat bottom lane. Oke, tadi ada kopian yang ternyata masih belum diinginkan ya. Langsung dibuka aja sampai cooldown dari segi IMU-nya juga. Sementara Favian, ini dia masih catch up loh dari segi levelnya. Keyboy! Still purple! Dan Favian gagal untuk mendapatkan purple-nya. Dan kali ini Nolan. Tidak ada purple buff, dia akan sangat lumpuh. Nggak ada permainan mobilitas yang tinggi seperti sebelumnya. Dan ini kesempatan Fnatic Onyx untuk bisa meredam seluruh jungle yang dimiliki dari Favian. Ini kesempatan mereka untuk bisa membuat Fnatic Onyx akan lebih unggul jauh setelah 2000 gold yang sudah mereka miliki saat ini. Karena tadi di segi levelnya juga imbang ya untuk Favian yang bisa ngejar, tapi ya ini bakal dihambat lagi. Sementara dari item juga masih belum cukup nih untuk Favian bisa langsung nge-burst down siapapun yang kena inisiasi nantinya dari Aran. Ya, dan bahkan Keyboy ya, first item langsung ke fleeting time second ya. Setelah adanya Dreadnought Armor juga. Dan cewek punya Holy Crystal, ini item yang sudah sangat cukup sekali untuk cewek bisa join teamfight langsung. Oke, Res bakal coba terbalikan kembali keadaannya dengan Prima Ward melakukan tail damage. Eksekutor datang, sang Raja Langit, Sky King Kyrie dengan final slash yang dikeluarkan. Freezer belakang, Favian menjadi target utama. Walaupun berhasil mendapatkan seorang Res, tapi di sana seorang Kyrie free. Iron Shiki ter-take down, tidak ada bisa menyelamatkan bersama dengan seorang Aran. Membuat tim Fnatic berhasil menenggelamkan 3 punggawa sang tim Liquid. Terjebak dengan adanya sisi power yang begitu besar dari Fnatic Onyx. Berhasil untuk bisa membuat akhirnya Iron Shiki pun hilang. Dengan bahkan zaman Force yang telah dibuka tadi. Ya, itu tim fight yang cukup kumpul juga ya. Tapi meskipun begitu, konsentrasi dari tim Liquid tadi juga terpecah karena Res yang dikejar tadi. Dengan si Favian. Terus juga tadi Faviannya nggak ikut bantu fight lagi ya. Betul. Dia coba untuk cari HP dulu ke arah jungle-jungle yang dimiliki. Tapi ya ini membuat dari Fnatic Onyx mereka cukup unggul dengan 3000 gold yang dipegang juga. Tapi ya perlahan ini dia rerumputan yang memang biasanya dihuni. Kita tahu bagaimana Favian ini punya winning condition dengan flanking powernya, Om. Ya, itu yang sering kita lihat. Favian membuat momen satu pick off dan tiba-tiba mereka bisa dapat buat lordnya. Dan harus ditahan sekarang Fnatic Onyx. Tapi mereka mencoba untuk melakukan takedown Sans di belakang sana. Ethan Nakar 2. Di sana Monster menuju ke arah tim masing-masing. Mencoba untuk melakukan zoning out sedikit. Sans, sebenarnya mereka tidak bisa membuat Sans
tumbang. Karena Flicker juga tadi kan masih tidak available. Tapi sayangnya, para pasukan dari tim Fnatic, mereka mencoba untuk melakukan sedikit team fight. Dengan adanya seorang Zaman Force dan keluarga dari seorang Iron Siki gak bisa terlalu lama. Maka Chapter menuju ke seorang cewek. Dua Kotlin yang sudah tidak ada. Take over menuju ke seorang Lord. Dipegang oleh seorang Kyrie. Mampukah Fabian dan kawan-kawan bisa mempertahankan Lordnya? Fabian gagal untuk dive dan Riz menangkap Fabian. Lord di tangan Fnatic tanpa ada kontes. Dan itu dia satu buah kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh Fnatic Onyx. Targeting dan juga membuat dari Fabian tidak bisa masuk dan rest kali ini menunjukkan kelasnya. Yap, terkena onward tadi ya, yang tidak sanggup untuk bergerak sama sekali. Hei ini, kayak kenal nih. KB Hey. kerja, malah streaming. Ini streamer dia mencuek nih. cuek. Iya, ini dia lagi analisa karena dia biasanya ngomongnya setelah teamfight terjadi atau enggak setelah matchnya. Dan selamat datang Profesor KB yang terhormat di EPL ID Extremer. Oh pakai bajunya MPL Mena, apa nih? Sombong! Sombong! KB punya 3, Bude punya 3. Tuh, waduh. Mirko punya 4. Tuh, salah tuh. Banyak ya. Nah, kunjungi juga channel official dari streamer MPL ID ya. Itu ada Profesor KB yang lagi nobar juga, lagi watch party. Oh gitu ya, sombong piala masing-masing kemarin medali M1. Ya Allah. Waduh, jadi pengen jadi streamer tiba-tiba saya nih. Oke, kita akan balik lagi menuju ke Lane of Daniel. Oke. Dan melihat juga dengan adanya Lord yang akan di slow push oleh Fnatic Onyx. Ini membuat keunggulan yang dipegang sama Fnatic Onyx ini sulit untuk bisa ditahan sama tim Liquid ID, Om. Iya, kalau kita bicara soal front to back yang bakal dilakukan juga dengan Fnatic Onyx, mereka udah punya power yang lebih ya, apalagi Keyboy punya fleeting time tadi. Sekali tarik yang kebegang ini bisa dipastikan tumbang juga. Oke, initiate mereka ada 2 power, tapi sayangnya perpasukan dari tim Fnatic Onyx mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka melihat apakah tim Liquid akan mengeluarkan soft skill utama mereka ketika melakukan defense. Tapi karena tim Liquid ini benar-benar santai, tenang, dia nggak panik dengan kondisi 6.000 gold difference, membuat tim Fnatic nggak berani untuk initiate juga. Karena masih ada Eternal Guard ketika initiate itu terjadi. Eternal Guard itu adalah satu-satunya yang bisa menetralisir. Yap. Tapi ya balik lagi kita ngelihat dari mana Widi-nya juga ini. Cukup sulit ya untuk berada di jadi frontliner karena berkali-kali dimakan. Ya selalu bisa dimakan di 05 nih. Jadi pembuktiannya juga. Tapi tarikan dari Keyboy sini yang bahaya ya. Karena targetnya dia jelas ada di Fabian dan juga Iron Shiki. 2 hero yang memang notable. Ini tuh tipis banget. Cukup cepat buat bisa langsung di-burst. Lunox dengan Roger Lekan Bones. Betul. Fleeting time lagi. Iya, ditambah lagi sekarang Iron Shiki itu target utama, Om. Dia nggak peduli mau Iron Shiki Zaman Force udah buka atau belum, tarik, matikan Iron Shiki-nya. Berkali-kali. Dia buka tadi, langsung ditarik. Langsung ditarik. Pokoknya selama Iron Shiki ada batang hidungnya aja muncul atau enggak ujung kumisnya itu pasti dihajar sama Keyboy. Ujung kumis. Emang Iron Shiki kumisan? Enggak tahu sih. Enggak kan? Enggak ya. Coba cek nanti. Tapi Iron Shiki juga udah selesai dengan Holy Crystal yang harusnya ngebuat dari segi pemberian damage-nya akan lebih terasa lagi untuk kali ini, Om. Oke. Tapi dari goldnya memang semuanya lagi unggul banget ya buat Fnatic Onyx, bahkan ini ada di atas 4 digit tuh kan pemain-pemainnya yang megang semuanya. 2 Thunderbelt bahkan ada di Edit, 1 ada di Roger yang kedua. Jadi Roger dengan Thunderbelt ini mainnya lebih pasif. Kita nggak melihat adanya Windtalker untuk first item, tapi War Axe untuk first item tadi buat Kyrie. Dan Blade of Despair. BOD Endless paketan ya buat assassin atau fighter jungler ini. Yang sering kita lihat yang bakal bisa memberikan damage besar, plus ada true damage juga. Dan PR dari tim Liquid adalah mencari keberadaan dari Keyboy. Betul, setuju banget. Dan ditambah lagi bukan hanya itu, tapi gimana caranya Iron Shiki nggak keluar dulu selama Keyboy belum Itu menarik dengan defense judgment-nya. Biarkan Keyboy itu kebingungan untuk narik siapa di depan sana. Karena jangan sampai Iron Shiki baru nunjukin buntutnya langsung ditarik. Waduh, gas giginya. Dipok aja tuh, dipok, diambil bahkan buat Glorious Pathway bisa dipakai untuk memberikan efek slow. Oke, Glorious Pathway ada 2, tapi kali ini lihat Raze dengan Winter Crown, Immortality sudah pecah di arah belakang Zaman Force, berhasil mendapatkan 1 point kill. Tapi Widi juga menjadi pertukaran, membuat para pasukan dari Fnatic. Mereka dengan sabar, dan Keyboy tidak ada satupun soft skill trigger yang dia keluarkan. Dia tahan, dia tahu dia tidak boleh terburu-buru karena target utamanya dia cuma ada 1, Iron Shiki. Yap, dan bahkan dengan tumbangnya Widi ini badan depan buat tim Liquid agak kurang jauh nih. Ketangkap. Oke, langsung dipecat, ternyata Aran yang terperangkap di depan sana ketika Yeskiel Sekretu Maut. Ketika tidak ada badan, membuat Iron Shiki juga nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Karena ingat, Calvin Winata punya Darkening. Yap. Wah ini sabar lagi sih, kayaknya bakal di reset dulu untuk Lordnya sambil menunggu pemain-pemain semuanya respawn.
dan masih ditarik ulur di area Lord. Sementara ini lane atas masih jadi PR nih buat tim Liquid ID. Oke, mereka mencoba untuk fokus dengan Dark Kening yang sudah dikeluarkan. Fokus menuju ke arah Lord. Di belakang sana Fabian mencoba untuk terperangkap ke Power of Retribution dan ternyata Fabian! The takeover from Fabian out of nowhere, tapi mereka memaksa Tivan. Iron Seki nggak bisa terlalu lama di depan sana. Shutdown pun terjadi. Order Brilliant menghentikan pergerakan dari seorang Iron Seki. Nampaknya Sans masih mau lebih. Winnie menjadi pilihan utama. Dan kehilangan Winnie menjadi netralisir untuk tim Fnatic Onyx. Kairi, the Sky King, nampaknya harus udah mulai memikirkan betapa kuatnya retribution dari seorang Fabian. Dan itu dia, stealing terhadap Lord yang membuat dari tim Liquid ID punya nafas lebih panjang lagi untuk bisa memberikan serangan demi serangan untuk Fnatic Onyx. Jawaban untuk statistik Fabian juga tadi. Nomor 1 untuk Lord Reed. Dan memang dia di zoning itu zoningnya udah bagus banget, jauh banget. Tapi masih berani ternyata untuk masuk dengan Goats plus Retribution. Dan memenangkan duel di sana. Wah. Jadi reset point di mana Fnatic Onyx jelas mereka yang bakal lebih tertekan ya. Karena ini adalah Enhanced Lord. Betul. Dan bahkan tadi lihat dengan seluruh kondisi penuh yang dipegang dari Fnatic Onyx, zoning out yang maksimal. Fabian dia nggak peduli, dia masuk ke dalam dan dia pastikan untuk mendapatkan retributionnya itu tidak sia-sia. Oke, dan Lordnya masih coba untuk di-defense perlahan dulu oleh pemain-pemain dari Fnatic Onyx. Sementara ini outer turret sudah mulai bisa dihancurkan oleh tim Liquid ID. Iya betul, satu pencurian Lord yang ya sangat-sangat mahal sekali. Karena selain dari ngebaying time juga jelas ini yang tadinya agak terpressure buat tim Liquidnya, mereka bisa keluar lah, mereka bisa ngejar lagi buat ketertinggalan item dan juga level mereka. Oke, dan ini jadi nafas panjang lagi sih untuk tim Liquid ID. Mereka bakal mempersempit dari segi gapnya juga. Dan kembali ini udah menginjak ke menit 16. Ini power late game yang akan kita lihat bagaimana Iron Seki akhirnya bisa delivering damage, Om. Wah, ini lumayan loh, bayar utang 3.000 tadi. Itu lumayan sekali dan sekarang dari Fnatic Onyx mereka malah yang kehilangan dari manajemen laning, Om. Yap. Kayak mereka lagi hilang pegangan dulu, mereka harus reset semuanya. Dan ini masih ada di bagian topnya. Res harus hati-hati banget. Ya ini karena udah mulai bisa dimakan ya. Sekalinya ngelihat dari Res ya tadi miss, itu langsung ada punishment besar-besaran yang bisa dilakukan sama tim Liquid ID. Iya, karena Resnya udah bener-bener ke depan, tapi ternyata ada Winter Crown ya tadi ya. Yang dipakai dengan Yehes juga. Ya, ini kalau ngomongin ke arah clear di arah mid, ini sebenarnya kayak sebuah trapping yang dilakukan dari kedua belah tim. Ini siapapun yang akan muncul dan itu dia trapping yang bisa dilakukan oleh Sada Praise adalah supaya Fabian munculin batang hidungnya. Tapi ketika fracture dia tahu bisa mundur lagi dengan kondisi harus dapetin purple. Dan udah mulai cukup ya damage dari Fabian untuk bisa gimana caranya juga nge-burst ke arah Resnya pula. Cepet banget kan Wah, kalau bicara respect soal dia. burst damage-nya. Lihat respect ya, Ya, pakai Rose Widi. Gold Meteor ya. Widi juga ada Winter loh. Harus hati-hati sekarang. Kayak meskipun ditangkap nanti dengan Divine Judgment. Kalau nggak langsung di burst down, ada Winter akan regen lagi. Dia bisa delaying waktu ya. Betul, apalagi kan sambil pencet Revitalize kan. Yap, itu dia. Apalagi bisa makan damage, bisa makan skill juga. Dan ya kita akan melihat bagaimana eksekusi menuju ke arah Lord yang sesaat lagi akan evolve. Ya ini rumput yang diambil dari tim Fnatic itu rumput mahal. Pertama kondisinya Keyboy belum bisa buka vision. Keyboy rumput yang sudah dia pegang udah diambil sama seorang Widi. Tandanya Keyboy cuma punya beberapa rumput di sini. Dan kondisi Keyboy belum terlihat, harusnya masih ada awareness yang tinggi dari tim Liquid. Ini bisa jadi usaha untuk menjepit sebenarnya. Kayak dari dua sisi bisa posisi sandwich sebenarnya untuk tim Liquid tadi dan ini dia. Konsil. Tapi lihat konsil terjadi, Keyboy ditutup oleh seorang Aran. Dia pecah memberikan seorang Aran. Cewek menjadi target utama lagi Pulse. Karena belakang tapi Fabian berhasil mendapatkan poin kill atas seorang Res. Dengan pertukaran kali ini, Iron Seki di garis depan dengan tidak ada defense judgment. Dia terlalu berani karena belum ada bisa menentukan dirinya harus tumbang. Karena kalau Levin Winata, terkeningnya pun sudah tidak ada. Pertukaran Aran dengan Res sama-sama EXP lane dan pertukaran dari tadi selalu adil. Oke. Dan kayaknya sekarang dengan adanya Lord. Yes. Oh yes, yes. Yes, Kiel! Tersolo pick up oleh Sans. Kali ini gila Sans yang sudah ternormalisasi mencoba untuk bangkit menjadi sosok yang outstanding kembali. Tapi nampaknya Iron Seki, secara belakang dia mencatat, berhasil mendapatkan satu point kill. Mereka melupakan adanya fleeting time. Tapi jangan lupakan, Fabian fokus ke arah sosok seorang Sans. Mendapatkan satu point kill dengan immortality yang masih ada. Nampaknya tidak terlalu berarti. Keyboy, Kairi, dan kawan-kawan berhasil melakukan satu buah pick off terhadap Lord. Tak ada kontes sama sekali. Hampir ya. Damage dari Lord Evolve ini bisa membuat Kairi ter-executed. Nyaris tadi. Nyaris, tapi itu dia. Kesabaran dan sekalinya muncul Iron Seki. Itu langsung kena Divine Judgment, Om. Yes, karena mereka lupakan dengan ada fleeting time, Wawa. Ya, fleeting time.
Nih item yang mahal buat Kaja, apalagi kalau memang udah berhasil didapatkan sebagai item pertama yang jadi tadi buat si Keyboy. Dan Winter Crown lagi untuk Sun ya, sudah ada jual beli item yang terjadi meskipun tadi tempat dipakai, kayaknya langsung dibeli juga untuk bisa menambahkan magic power dia. Dan Lord yang sudah berjalan di bagian jauh, di bagian bawah. Dan 3 lane push kalau memang akan coba untuk dilakukan oleh Fnatic Onyx. Mungkin tarikan atau pick off lah yang akan membuat mereka bisa unggul. Kayak kalau mereka mau main nabrak langsung, ini ada Yeskiel. Ada yang bisa langsung ke clear lane juga dengan cepat. Oke, tapi kalau clear lane dengan cepat saja, mereka jangan lupakan Eternal Guard harus untuk menjadi netralisir dan Sans di sana. Dia pegang Carvine Slash. Tandanya ini akan ada initiate yang Sans lakukan di arah bottom lane. Tim Liquid harus berhati-hati. Dan para pasukan dari tim Fnatic Onyx mereka telah berhasil mendapatkan best turret di arah bottom lane. Mereka coba untuk menuju ke arah depan sana. Defense Jasmine menuju ke seorang Iron Siki masih terlalu jauh. Tapi lihat Defense Jasmine menuju ke arah Winnie dan di belakang seorang Final Slash sangat point. Membuat para pasukan dari tim Liquid mereka kehilangan seorang Aran bersama dengan Kairi. Pertukaran menuju ke seorang Kairi harusnya bisa membalikkan kembali keadaan dari seorang Fnatic Onyx. Karena 2 berbanding 1. Efek terrifying ini benar-benar ganggu banget dan bahkan Fabian Great Dragon Spear. Langsung. Benar, untuk bisa mengejar juga kan. Yep. Tambahan dengan movement speed, cuman yang kita mention nih. Menarik ke Widhi yang memang sudah megang Winter Crown tadi. Banyak waktu yang dibeli dan bahkan yang rugi adalah Fnatic Onyx tadi. 2 harus tumbang carry dan juga res. Yep, itu dia. Akhirnya bisa dimakan kan dari segi pemberian damage-nya, ada waktu juga yang akhirnya ngebuat delivering damage dari tim Liquid ID ini terlihat optimal. Terutama dari Fabian, dia tadi langsung pecah ke arah Immortalnya, dia masih bisa mundur juga. Dan tim Liquid ID dengan Lord Evolve tersebut, mereka hanya kehilangan 1 buah base turret aja di arah bawah, Om. Ya itu nggak rugi-rugi banget sebenarnya sih. Apalagi hitungannya kan Evolve Sword ya. Yep. Berbahaya untuk Lordnya juga. Ada Wishing Lantern sekarang untuk Eren Shiki. Secara damage sebenarnya ini udah berimbang buat kedua tim. Tinggal siapa yang jauh lebih bersih juga. Dan inisiasi, ini kita harus melihat bagaimana tarikan dari Keyboy juga sih. Defense judgment-nya kalau memang on point atau menuju ke pemain yang bisa langsung di pick off. Ini akan menguntungkan untuk Fnatic Onyx. Cuman sayangnya tadi karena semakin gamenya berjalan, semakin masuk ke late game. Ini hero-hero juga jelasnya udah punya item. Tapi ya lihat nggak, ini betapa power dari Nolannya Fabian terlihat di sini. Dari hero yang hanya kuat di early sampai Fabian dipakai sampai di arah mid to the late game. Dan masih belum bisa ketangkep hanya dengan 3 kali tumbang saja. Dia masih bisa dapetin manuver, point kill. Karena memang tidak bisa kita pungkiri, dia tahu celah mana yang bisa dimakan sama Fabian. Yep. Nih kunci buat tim Liquid ya, kalau mereka mau menang itu cari Sunnya dulu. Karena Sunnya belum terpick off sama sekali. Point shutdown mahal yang pertama. Yang kedua jelas ini efek fear yang dari tadi selalu mengganggu juga. Yep. Apalagi ini kayaknya Fabian juga susah untuk menghuni rerumputan yang lumayan jarang kita lihat ya. Karena dengan adanya Keyboy tersebut. Betul sekali, itu poin yang paling penting. Biasanya mungkin kalau kita suka melihat Fabian melakukan flanking dengan rumput yang jauh. Karena mungkin nggak ada suppress di sana. Hanya crowd control masih bisa dia hindari gitu loh. Tapi sekarang kan suppress pasti, ditambah kombonya sama Lunox. Yep. Hilang sudah barang. Ya Tresnya ngecek, ada Widhi. Kelihatan, tadi jempolin tadi. Info ya. Ini di rumput sini ya. Katanya kalau pro player bilang ini rumput tompel bilangnya. Rumput di situ. Tapi ya sekarang Lord akan coba untuk ditarik ulur lagi. Jangan lupakan ini adalah Lord Evolve 2.0. Akan semakin kuat karena udah menginjak ke menit 23 nih. Yep. Mereka makin menunjukkan kualitas dari tim Liquid dengan kondisi under aja. Mereka berani yang ngebuka terlebih dahulu. Tapi di depan sana, Gross Petro yang menunjukkan seorang Calvin Winata. Shutdown pun terjadi, tidak ada yang bisa menumbangkan lagi. Tidak sempat pada slide on point. Menunjukkan mid slide. Mereka kehilangan seorang carry. Immortality tidak bisa mempertahankan seorang carry. Dan membuat termasuk karena Fnatic Onyx. Mereka hampir saja juga kehilangan saat. Dan para pasukan dari tim Liquid membalikkan keadaan dan shutdown. Iron Shiki berhasil melakukan pick off dan shutdown yang mahal. Meanwhile di depan sana, Fabian membuy time, Rez tidak ada jalan untuk pulang. Tapi di arah bottom lane, langsung ada Aran yang mencoba untuk melakukan clear dengan sangat cepat. 3 lane mereka dorong dan Rez gak ada jalan untuk pulang. Lihat, buying time yang diberikan. Rez gak bisa melakukan defensif dan fokus ke arah base-nya. Menuju ke arah endgame kah? Ini bencana untuk Fnatic Onyx. Lihat, dia bisa diberikan menuju ke arah base. Dan what the epic comeback against Team Liquid! What the epic comeback terjadi di depan mata. One moment Israel